Halo semuanya, perkenalkan aku Indri. Aku adalah seorang istri yang lagi isi waktu luang dengan membaca buku sambil direkam. Tujuannya untuk menjadi pembelajaranku pribadi sekaligus melatih public speakingku. Hari ini aku akan membaca buku yang berjudul Revolusi Glukosa. Diterjemahkan dari Glucose Revolution, The Life-Changing Power of Balancing Your Blood Sugar. Terbitan Simon and Schuster 2022. Karya Jesse Incauspe. Penerjemahnya Reni Indardini. International Rights Management at Susana Lea Associates. Hak terjemah ke dalam bahasa Indonesia ada pada penerbit Bentang Pustaka. Hari ini aku akan melanjutkan topik kita di judul Kiat 6, pilih makanan penutup yang manis, bukan kudapan manis. Sesudah makan, kita cenderung cepat-cepat beranjak ke aktivitas yang berikutnya. Mungkin mencuci piring, kembali bekerja, atau melanjutkan kesibukan harian. Tetapi ketika kita selesai makan, organ-organ kita baru mulai bekerja, dan terus bekerja selama rata-rata 4 jam sesudah gigitan terakhir. Waktu sibuk ini adalah keadaan sesudah makan, atau pasca prandial. Pertanyaannya, apa yang terjadi pada keadaan pasca prandial? Keadaan paskaprandial adalah periode dalam suatu hari ketika terjadi perubahan hormonal dan peradangan terbesar. Untuk mencerna, memilah dan menyimpan molekul-molekul dari makanan yang baru saja kita konsumsi, darah mengalir deras ke sistem pencernaan. Hormon-hormon kita membanjir seperti pasang naik. Sejumlah sistem organ bisa dihentikan sementara, termasuk sistem kekebalan tubuh. Sedangkan yang lain diaktifkan, seperti penyimpanan lemak. Kadar insulin, stres oksidatif, dan inflamasi meningkat. Semakin besar lonjakan glukosa atau fruktosa sesudah makan, semakin berat keadaan paskaprandial untuk tubuh kita, karena semakin banyak radikal bebas, glikasi, dan pelepasan insulin yang harus dikelolanya. Keadaan paskaprandial memang normal, tetapi sekaligus menyusahkan tubuh. Memproses makanan bisa membutuhkan usaha lebih banyak atau lebih sedikit, tergantung pada jumlah glukosa dan fruktosa yang baru kita konsumsi. Dalam kurun 24 jam per hari, 20 jam diantaranya kerap dilalui dalam kondisi paskaprandial, karena kita rata-rata makan 3 kali sehari dan mengudap 2 kali sehari. Dahulu tidak begini. Sampai tahun 1980-an, orang tidak sering-sering mengudap di antara waktu makan. Jadi mereka hanya melalui 8-12 jam dalam keadaan paskaprandial. Kebiasaan mengudap adalah kreasi tahun 1990-an. Sama seperti celana jeans berpinggang rendah. Silakan direnungkan. Ketika tubuh kita tidak dalam keadaan paskaprandial, pekerjaannya lebih enteng. Organ-organ melakukan pembersihan dan mengganti sel-sel yang rusak dengan sel-sel baru. Contohnya, bunyi kerucuk dari usus kecil ketika kita belum makan beberapa jam adalah tanda dari saluran pencernaan kosong yang sedang membersihkan dinding-dindingnya. Ketika tubuh kita tidak dalam keadaan paskaprandial, kadar insulin kita turun dan kita bisa kembali membakar alih-alih menyimpan lemak. Anda mungkin pernah mendengar bahwa dahulu di zaman prasejarah, manusia bisa, jika perlu, lama tidak makan. Penyebabnya adalah kita bisa dengan mudah beralih dari menggunakan glukosa sebagai bahan bakar atau dari makanan terakhir kita ke lemak dari cadangan lemak. Kemampuan mengganti bahan bakar seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya disebut sebagai fleksibilitas metabolik. Kemampuan ini adalah tolak ukur utama metabolisme yang sehat. Ingat Mary yang dahulu selalu meninggalkan rumah sambil mengapit tas berisi kudapan? Dialah contoh dari fleksibilitas metabolik yang rendah. Dia perlu makan tiap 90 menit sekali karena sel-selnya terbiasa mengandalkan glukosa sebagai bahan bakar tiap beberapa jam. Ketika Mary mengubah cara makan, dia sedang melatih kembali sel-selnya untuk menggunakan lemak sebagai bahan bakar. Dia kemudian bisa melalui berjam-jam tanpa makan. Mary meningkatkan fleksibilitas metaboliknya. Untuk meningkatkan fleksibilitas metabolik Anda sendiri, konsumsilah porsi makanan yang lebih besar dan lebih mengenyangkan.
supaya Anda tidak perlu mengudap tiap 1 atau 2 jam sekali. Prinsip ini berseberangan dengan keyakinan umum bahwa memakan 6 porsi kecil per hari lebih baik daripada 2 atau 3 porsi besar. Tapi riset ini sudah membuktikan kebenarannya. Di sini ada gambar 2 buah kurva dengan gambar pertama itu adalah memakan 2 irisan nanas sebagai kudapan. Dan yang kedua memakan 2 irisan nanas sebagai makanan penutup. Keterangannya, nanas sama, lonjakan berbeda. Jika dimakan sebagai penutup sesudah makanan yang mengandung lemak, serat dan protein, nanas akan menghasilkan lonjakan yang lebih kecil. Kita memang melihat sedikit hipoglikemia reaktif, tetapi masalah ini relatif kecil dibandingkan dengan lonjakan besar ketika nanas dimakan sebagai kudapan. Lonjakan lebih besar, gejala lebih banyak. Para ilmuwan di Republik Ceko pada 2014 menguji hipotesis ini pada para penderita diabetes tipe 2. Mereka memutuskan kuota kalori tertentu per hari dan mengarahkan satu kelompok partisipan untuk mengonsumsi kuota kalori harian dengan cara makan besar 2 kali. Sedangkan kelompok kedua mengonsumsi kuota dengan cara makan sedikit-sedikit 6 kali. Kelompok yang makan 2 kali per hari bukan saja mengalami penurunan berat badan lebih besar, dalam kurung 3,6 kg versus 2,3 kg dalam waktu 3 bulan. Melainkan juga menunjukkan perbaikan penanda-penanda kunci yang mengindikasikan kesehatan secara umum. Glukosa puasa turun, lemak hati turun, resistensi insulin berkurang, dan sel-sel pankreas lebih sehat. Kalori sama, efek berbeda. Kembali ke salah satu topik favorit saya, kalori bukan segalanya. Satu cara lain untuk memperbaiki kesehatan metabolisme Anda adalah melalui metode yang saya sebut sebagai puasa berkala, yakni dengan berpuasa selama periode waktu tertentu, sekali waktu, yaitu 6, 9, 12, atau 16 jam misalnya, atau secara drastis mengurangi asupan kalori Anda beberapa hari dalam seminggu. Tetapi bab ini bukanlah tentang metode itu. Bab ini membahas hikmah yang bisa kita petik dari riset terbaru mengenai lonjakan glukosa. Jika ingin makan yang manis, lebih baik dimakan sebagai hidangan penutup alih-alih sebagai kudapan di tengah hari saat perut kosong. Perihal kenapanya, penting agar kita memahami keadaan paskaprandial. Subjudul, makanan penutup lebih unggul. Jika kita tidak mengudap, kita memungkinkan tubuh untuk tidak lama-lama melalui keadaan paskaprandial. Artinya, tersedia waktu untuk pembersihan yang saya jabarkan di atas. Dan dengan memakan yang manis-manis sesudah makan, kita mengurangi lonjakan glukosa yang terjadi. Karena, seperti yang sudah dibahas di kiat 1, memakan gula dan pati terakhir sesudah makan makanan yang lain, alih-alih pertama atau sebagai kudapan tersendiri, berarti pati atau glukosa tersebut bergerak dari wastafel ke pipa lebih lambat. Jadi, jika Anda ingin memakan buah, jus permen, atau kue, nikmati saja sesudah makan. Coba ini, jika Anda bernafsu untuk memakan yang manis-manis di antara waktu makan, simpanlah dahulu di kulkas atau di tempat lain, dan nikmati sebagai hidangan penutup saja, sehabis waktu makan yang berikut. Di sini terdapat 2 buah gambar kurva, dengan yang pertama adalah meminum jus buah saat perut kosong, dan yang kedua jus buah sesudah makan siang. Keterangannya, intinya adalah mengurangi fluktuasi glukosa. Jus buah saat perut kosong menghasilkan lonjakan sebesar kira-kira 50 mg per desiliter. Tetapi sesudah makan, variabilitas kadar glukosa secara keseluruhannya lebih rendah. Subjudul selanjutnya, yaitu mari berkenalan dengan Gadir. Gadir adalah seorang penerjemah dan ibu 3 anak yang tinggal di Kuwait. Dia sudah lama menderita PCOS, sejak kali pertama menstruasi pada usia 13 tahun. Gadir sudah mengalami semua gejalanya, mulai dari jerawat sampai perubahan suasana hati yang tiba-tiba, sampai kenaikan berat badan. Dia pernah beberapa kali keguguran. Beberapa tahun di usia 31, dia didiagnosis menderita resistensi insulin dan menstruasinya berhenti total. Dokter menganjurkan agar dia mengubah gaya hidup dengan cara makan lebih baik dan berolahraga lebih sering. Tapi Gadir bingung,
Harus mulai dari mana? Nasihat dokter kurang konkret dan ditanggapi secara kurang antusias. Gadir tidak paham seharusnya melakukan apa, juga tidak percaya bahwa dia mampu mengelola kondisinya. Sampai suatu hari dia menjumpai akun Instagram Glucose Goddess. Berkat informasi dari sana, segala misteri pun terpecahkan. Resistensi insulin dan PCOS ternyata terkait. Keduanya memiliki akar penyebab yang sama, kadar glukosanya yang tidak stabil. Informasi tersebut mengubah hidup Gadir. Selain itu, dia girang ketika menyadari bahwa dia bisa menyikapi aneka gejala tanpa lagi-lagi berdiet. Dia merasa sudah mencoba ratusan diet dan dia sudah bosan berdiet. Dia tidak mau berdiet lagi. Jadi dia mencoba beberapa kiat. Dia mulai mengonsumsi makanan sesuai urutan yang tepat. Dia mengganti sari buah dengan teh. Dia mengganti gula dengan buah lohanko. Dia tidak berpantang makan coklat dan permen yang dia gemari, tetapi dia sekarang mengonsumsi makanan tersebut sebagai hidangan penutup, alih-alih sebagai kudapan. Dia kini hanya makan 3 kali sehari, alih-alih makan 3 kali per hari ditambah mengudap. 3 bulan berselang, dia kembali mengalami menstruasi. Perubahan lain, kadar glukosa rata-ratanya semula 162 mg per desiliter, sekarang 90 mg per desiliter. Berat badannya turun lebih dari 9 kg. Sementara gejala PCOS dan resistensi insulinnya lenyap. Dia juga merasakan bahwa suasana hatinya kini lain. Dia lebih sabar dalam memperlakukan anak-anaknya. Saya tidak pernah seumur hidup saya merasa seperti ini. Saya merasa sangat prima. Tubuh saya sekarang adalah teman saya. Perubahannya teramat drastis sampai-sampai dokter takjub. Apa yang Anda lakukan? Tanya sang dokter. Gadir berbagi semua yang sudah dia pelajari. Pertanyaannya, haruskah saya mencoba makan sekali atau 2 kali saja per hari? Jawabannya tidak perlu sampai sejauh itu. Sebagian orang merasa cocok sekali dengan bentuk puasa berkala seperti ini. Yang lain kesulitan menjalankannya. Berbagai studi menunjukkan bahwa manfaatnya lebih mencolok untuk lelaki dan perempuan pada usia subur. Sedangkan berpuasa terlalu lama dan terlalu sering mungkin saja mengakibatkan gangguan hormonal dan jenis-jenis stres biologis lain. Cobalah makan 3 kali sehari dan cermati seperti apa perasaan Anda. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana dengan mengudap malam-malam? Jawabannya, jika Anda lazim memakan kudapan manis beberapa jam setelah makan malam, alternatif yang lebih baik adalah menyantap makanan manis itu sebagai hidangan penutup sesudah makan malam. Jika kudapan makan malam tidak terelakkan, baca terus untuk mencari tahu kiat-kiat lain yang akan membantu. Pertanyaan terakhir, dari mana saya tahu apakah fleksibilitas metabolik saya optimal atau rendah? Jawabannya, jika Anda merasa biasa-biasa saja melalui 5 jam antar waktu makan, tanpa merasa gemetar, kepala melayang-layang, atau mudah marah, kemungkinan fleksibilitas metabolik Anda baik. Ringkasan, waktu terbaik untuk memakan yang manis-manis adalah sesudah Anda memakan hidangan yang mengandung lemak, protein, dan serat. Ketika kita memakan gula saat perut kosong, kita merapotkan tubuh pada keadaan paskaprandial, melonjakkan kadar glukosa dan fruktosa secara dahsyat. Tetapi jika Anda terpaksa makan gula saat perut kosong, diundang menghadiri pesta secara mendadak, diberi kue di kantor, diundang makan es krim oleh gebetan, saya punya solusi untuk Anda. Lanjutkan membaca untuk menguak satu lagi kiat yang sangat keren. Selanjutnya, kita akan masuk ke kiat 7. Judul, ambil cuka sebelum makan. Apakah Anda ingin mengucurkan cuka ke brownies? Tidak aneh kalau Anda tidak mau. Jangan khawatir, bukan itu yang hendak saya sarankan. Yang saya maksud adalah membuat minuman cuka dan menyesapnya sebelum menikmati makanan manis berikut, entah sebagai hidangan penutup atau saat memakannya sendiri. Resep ini sederhana, tetapi dampaknya dahsyat. Sesendok makan cuka yang dilarutkan ke segelas penuh air, diminum beberapa menit sebelum makan yang manis-manis, mendatarkan lonjakan glukosa dan insulin yang kemudian terjadi. Oleh karena itu, keinginan mengudap sekaligus ditekan, rasa lapar dijinakan, dan lebih banyak lemak yang dibakar. Trik ini sangat murah.
Sebotol cuka standar berharga kurang dari Rp100.000 di toko setempat dan setara dengan lebih dari 60 sendok makan cuka. Terima kasih kembali. Cuka adalah cairan bercita rasa masam yang dibuat melalui fermentasi alkohol, berkat kerja bakteri umum yang mengubahnya menjadi asam asetat. Bakteri ini banyak dijumpai di dunia kita, bahkan ada juga dalam udara yang kita hirup. Jika Anda meninggalkan segelas anggur di meja dan kemudian pergi berlibur, ketika Anda pulang beberapa minggu berselang, maka anggur itu tentu sudah berubah menjadi cuka. Jenis cuka yang umum antara lain cuka beras, cuka anggur putih, cuka anggur merah, cuka cherry, cuka balsamik, dan cuka apel. Namun, di antara semua cuka, yang paling populer digunakan untuk kiat ini adalah cuka apel. Alasannya karena sebagian besar orang menganggap rasa cuka apel lebih enak dibanding cuka-cuka lain ketika dilarutkan dalam air segelas penuh. Namun, dampak semua cuka terhadap kadar glukosa sama saja, jadi pilihlah mana saja sesuka Anda. Camkan bahwa sari lemon tidak berdampak sama karena kandungan asamnya adalah asam sitrat, bukan asam asetat. Subjudul, mari berkenalan dengan Mahnaz. Sudah berabad-abad, cuka diunggul-unggulkan karena khasiat kesehatannya. Pada abad ke-18, cuka malah diresepkan sebagai jamu untuk pengidap diabetes. Di Iran, cuka dikonsumsi berkali-kali tiap hari, dengan cara dimasukkan ke berbagai minuman berpelarut air oleh orang segala usia. Keluarga kami sudah bergenerasi-generasi minum cuka yang berasal dari Teheran. Keluarga kami sudah bergenerasi-generasi minum cuka apel, menurut keterangan Mahnaz, anggota komunitas Glukos Gades yang berasal dari Teheran. Nenek saya membuat sendiri cuka apel dan membagi-bagikannya kepada seluruh keluarga. Kami meminumnya karena sudah tradisi dan karena menurut tradisi turun-menurun, cuka apel baik untuk kita. Mengenai apa sebabnya cuka apel baik untuk kita, saya baru tahu sewaktu menemukan akun Anda. Berikut ini resep Nenek Mahnaz kalau Anda ingin mencoba melakukan fermentasi juga. Yang pertama, hancurkan apel bersih manis. Kedua, masukkan ke tong. Ketiga, tutupi dan biarkan selama 10-12 bulan. Keempat, tempat penyimpanan harus panas. Kelima, sinar matahari juga sangat bagus. Keenam, serangga boleh-boleh saja dan kemunculannya menandakan bahwa cuka bagus. Ketujuh, jadi jangan panik, serangga justru membantu. Terakhir, ketika sudah siap, saringlah cairan baik-baik, 2 kali menggunakan kain kasa. Walaupun orang-orang sudah minum cuka selama berabad-abad, baru-baru ini sajalah para ilmuwan bisa memahami mekanisme di balik khasiat kesehatannya. Pada dasawarsa terakhir, 20-an tim peneliti di seluruh dunia mengukur efek cuka terhadap tubuh. Garis besar kebanyakan studi ini adalah sebagai berikut. Himpun kelompok beranggotakan 30 sampai beberapa ratus partisipan. Minta setengahnya untuk meminum 1 atau 2 sendok makan cuka yang diencerkan ke dalam segelas penuh air sebelum makan selama 3 bulan. Untuk kelompok kedua, berikan placebo, bercita rasa seperti cuka tetapi bukan cuka. Pantau bobot badan, penanda kimiawi darah, dan komposisi tubuh mereka. Pastikan agar pola makan dan pola olahraga kedua kelompok identik. Kemudian, silakan duduk manis dan menonton. Yang ditemukan oleh para peneliti adalah dengan mengkonsumsi cuka sebelum makan selama 3 bulan, subjek mengalami penurunan berat badan sekitar 1-2 kg, penurunan lemak tubuh, pengecilan lingkar pinggang dan panggul, dan penurunan level trigliserida. Dalam satu studi, kedua kelompok sama-sama menjalani diet ketat untuk menurunkan berat badan. Tetapi kelompok cuka mengalami penurunan berat badan 2 kali lipat. Dalam kurung 5 kg versus 2,3 kg. Padahal asupan kalori mereka sama seperti asupan kalori kelompok non-cuka. Tim riset Brazil menjelaskan bahwa karena efeknya adalah menurunkan lemak, cuka lebih efektif daripada banyak suplemen termogenik yang digadang-gadang sebagai pembakar lemak. Cuka memberikan banyak efek positif. Pada orang-orang yang tidak menderita diabetes, penderita resistensi insulin, pengidap diabetes tipe 1 atau tipe 2, 1 sendok makan cuka per hari menurunkan kadar glukosa secara signifikan.
Efek positif juga dijumpai pada perempuan penderita PCOS. Dalam studi yang diikuti subjek berjumlah sedikit dan oleh sebab itu perlu direplikasi untuk mengonfirmasi hasilnya. 4 dari 7 perempuan kembali menstruasi dalam kurun waktu 40 hari setelah mengonsumsi minuman yang mengandung cuka sehari sekali. Inilah yang terjadi dalam tubuh para partisipan tersebut. Ketika mereka meminum cuka sebelum mengonsumsi makanan kaya karbohidrat, lonjakan glukosa dari hidangan tersebut berkurang 8-30%. Untuk memahami prosesnya, ada petunjuk penting. Jumlah insulin juga berkurang ketika cuka dikonsumsi sebelum makan. Turun sekitar 20% pada sebuah studi. Data ini menyampaikan bahwa meminum cuka tidak mendatarkan kurva glukosa. Dengan meningkatkan jumlah insulin dalam tubuh, ini justru bagus sekali. Jadi, kurva glukosa bisa didatarkan dengan cara menyuntikkan insulin atau mengonsumsi obat atau minuman yang mencetuskan pengeluaran insulin. Penyebabnya adalah semakin banyak insulin yang beredar di dalam tubuh, hati, otot, dan sel-sel lemak kita bekerja semakin keras untuk mengenyahkan glukosa berlebih dari aliran darah dan cepat-cepat menyimpannya. Kendati insulin menurunkan kadar glukosa darah, insulin juga meningkatkan inflamasi dan kenaikan berat badan. Yang sesungguhnya kita inginkan adalah mendatarkan kurva glukosa tanpa meningkatkan jumlah insulin dalam tubuh. Inilah yang dilakukan oleh cuka. Jadi progresnya bagaimana? Para ilmuwan memiliki sejumlah perkiraan. Sebelum kita lanjut ke subjudul selanjutnya, di sini ada 2 buah kurva. Dengan kurva yang pertama adalah memakan coklat, dan yang kedua meminum 1 sendok makan cuka apel, kemudian memakan coklat. Keterangannya, ini adalah tes yang saya coba untuk mengilustrasikan prinsip sains. Cuka menghambat lonjakan glukosa. Subjudul cara kerja cuka. Ingat, enzim yang sama-sama dimiliki oleh Jerry dan manusia, alfa amilase. Dalam tumbuhan, enzim inilah yang memotong-motong pati menjadi glukosa. Begitu juga cara kerjanya terhadap manusia. Alfa amilase mengubah roti menjadi glukosa di mulut kita. Para ilmuwan telah menemukan bahwa asam asetat dalam cuka menjadikan alfa amilase tidak aktif untuk sementara. Oleh sebab itu, gula dan pati lebih lambat diubah aktif untuk sementara. Para ilmuwan telah menemukan bahwa asam asetat dalam cuka menjadikan alfa amilase tidak aktif untuk sementara. Oleh sebab itu, gula dan pati lebih lambat diubah menjadi glukosa sehingga glukosa mengalir lebih pelan ke peredaran darah kita. Anda mungkin ingat dalam kiat 1, makan sesuai urutan yang tepat. Disebutkan bahwa serat juga berdampak demikian terhadap alfa amilase. Inilah salah satu penyebab yang mengakibatkan serat membantu mendatarkan kurva glukosa Anda. Kedua, begitu asam asetat masuk ke dalam aliran darah, senyawa itu merasuk ke otot-otot kita. Di sana, asam asetat memicu otot sehingga membuat glikogen lebih cepat daripada biasanya dan menjadikan pemanfaatannya glukosa lebih efisien. Kedua faktor tersebut, glukosa lebih lambat dilepaskan ke tubuh dan otot menyerap glukosa dengan lebih cepat, menjadikan glukosa yang beredar di dalam darah lebih sedikit. Lonjakan glukosa pun niscaya lebih kecil. Terlebih lagi, asam asetat bukan saja mengurangi jumlah insulin yang beredar dan membantu kita kembali ke moda pembakaran lemak, tetapi juga berdampak mencengangkan terhadap DNA kita. Asam asetat memerintahkan DNA agar melakukan pemrograman ulang barang sedikit sehingga mitokondria kita membakar lebih banyak lemak. Serius. Di sini terdapat 2 buah kurva dengan gambar yang pertama adalah memakan 100 gram nasi, yang kedua memakan 100 gram nasi dan cuka. Keterangannya cuka apa saja? Cuka apa saja bisa. 1 sendok makan cuka beras yang ditambahkan ke semangkuk nasi sesuai dengan tradisi Jepang akan membantu menstabilkan kadar glukosa Anda. Pertanyaannya, apa manfaat praktisnya bagi kita? Kiat ini bisa digunakan untuk makanan bergula ataupun berpati. Mungkin Anda siap untuk menggasak semangkuk besar pasta. Mungkin Anda hendak memakan seiris pai cherry yang sudah Anda simpan untuk hidangan penutup.
Atau mungkin Anda menghadiri pesta ulang tahun dan harus makan kue coklat menjelang sore. Dan Anda bersyukur mereka tidak menyajikan kubis Brussels. Ambil dulu cuka untuk menghalau sebagian efek samping dari lonjakan glukosa. Campurkan 1 sendok makan cuka ke dalam air segelas penuh, sebagian orang lebih suka air panas. Jika Anda tidak suka rasanya, mulailah dengan 1 sendok teh atau kurang, dan tambah berangsur-angsur, lalu ambil sedotan, habiskan minuman maksimal 20 menit sebelum makan, saat makan, atau tidak lebih dari 20 menit sesudah makan makanan yang melonjakkan kadar glukosa. Berikut ini cara yang malah lebih mudah untuk menggunakan kiat ini. Setelah Anda menyantap sayur mayur sebelum makan, Anda boleh menambahkan cuka ke sayuran tersebut. Dalam studi pertama di dunia yang meninjau pengaruh cuka terhadap lonjakan glukosa, 2 jenis makanan dikonsumsi, satu kelompok makan salad yang dikucuri minyak zaitun, kemudian roti, sedangkan kelompok kedua makan salad yang dikucuri minyak zaitun dan cuka, kemudian roti. Pada partisipan yang memakan salad dengan cuka, lonjakan glukosa lebih kecil 31%. Jadi, pesanlah vinaigrette alih-alih ranch dressing. Kali berikut Anda ingin membumbui salad. Cuka paling bermanfaat dalam menghambat lonjakan glukosa ketika makanan yang kita konsumsi menghasilkan lonjakan besar. Tetapi pada dasarnya Anda boleh menggunakannya kapan saja, tergantung pada tingkat keseriusan Anda. Dan dalam halaman-halaman berikut, saya akan berbagi lebih banyak resep lagi untuk menggunakan cuka dengan cara ini. Perlu ditegaskan, cuka bukan solusi sapu jagat untuk mengusir dampak dari pola makan buruk. Cuka mengurangi, tetapi tidak menghilangkan lonjakan. Cuka akan bermanfaat apabila Anda menambahkannya ke asupan makanan Anda, tetapi bukan pembenaran untuk konsumsi lebih banyak gula. Karena secara keseluruhan, konsumsi gula yang berlebihan tetap saja akan menjadikan pola makan Anda semakin buruk. Di sini terdapat 4 buah kurva. Dengan kurva pertama itu adalah memakan es krim kopi, dan yang kedua memakan es krim kopi plus 1 sendok makan cuka apel. Keterangannya, silakan makan es krim sembari membantu tubuh Anda. Dan gambar yang kedua itu ada 2 buah gambar. Dengan yang pertama, salad dengan minyak zaitun, kemudian semangkuk nasi, dan salad dengan minyak zaitun dan cuka, kemudian semangkuk nasi. Keterangannya, untuk hidangan pembuka berupa sayuran, bumbu penyedap terbaik untuk kadar glukosa Anda adalah yang mengandung cuka seperti vinaigrette tradisional. So, kita akhiri dulu bacaan hari ini karena cukup panjang untuk kiat yang sekarang nih. Dan masih banyak banget yang harus aku baca. So, kita stop dulu dan terima kasih yang sudah mendengarkan. Semoga kita mendapatkan manfaat dari membaca buku dan mendengarkan yang saya baca saat ini ya. Sehat selalu semuanya, bye.